Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang kami muliakan, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang atau materi terkait dengan bukti beriman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kami menyapa kepada anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat selalu dan senantiasa diberikan kekuatan dan semangat untuk belajar. Insyaallah pada pertemuan kali ini Bapak akan mengirimkan atau akan menjelaskan secara online dalam media pembelajaran kita, yaitu bukti beriman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jadi bukti beriman itu adalah bahagian daripada cabang-cabang iman itu sendiri, yang tentu saja kita pahami bahwa iman itu kan amalan hati, tetapi kadang-kadang kita ingin melihat pembuktiannya secara lahiriah. Nah, di antara bukti beriman ada 4 poin yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah memenuhi janji, kemudian yang kedua mensyukuri nikmat, dan yang ketiga adalah memelihara lisan, dan yang keempat yaitu menutupi aib orang lain. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, anak-anakku semua, adalah ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kita semua sebagai peserta didik dapat menganalisis cabang iman itu dengan 4 poin yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kita akan presentasikan tentang perilaku memenuhi janji. Seperti bagaimana perilaku memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bahagian dari ajaran agama. Kemudian yang ketiga dan antara tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita membiasakan diri bersikap tanggung jawab dalam memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk di gambar. Ini kalau Anda lihat semua, ini kan contoh-contoh gambar yang kita lihat, ya, Masya Allah, memberikan kepada kita wawasan. Baru melihat gambar itu menjelaskan kepada kita bahwa ya gambar yang pertama ini adalah memenuhi janji, contoh orang yang memenuhi janji, kemudian bersyukur nikmat dengan tanda dia memperbanyak ibadah kepada Allah, membaca-baca buku, bukti bahwa apapun yang Allah berikan kepadanya, atau membaca Al-Quran, kemudian ketika menjaga lisan. Karena ini gambar yang ketiga ini kita lihat, mungkin diminta menjaga lisan, dia melakukan hal yang positif dan membaca buku dan lainnya. Kemudian menutupi aib orang lain ketika dia bertiga, kemudian ada salah seorang di antara temannya mungkin ingin bercerita sesuatu yang mungkin dapat menggibah atau mungkin dapat mengungkit aibnya saudaranya, langsung ada di antara mereka mengingatkan itu tidak boleh. Nah, ini 4 gambar menunjukkan intisari daripada materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, Anda sekalian, kita masuk di poin yang pertama, yaitu memenuhi janji. Jadi Anda sekalian, kalau kita lihat di slide ini, secara umum Bapak Guru menyampaikan bahwa memenuhi janji itu adalah bahagian daripada akhlak yang terpuji. Dan kalimat atau kata janji itu artinya itu dalam bahasa Arab akad. Akad itu artinya bentuk
ikatan perjanjian antara satu yang lain yang merupakan suatu kekuatan dalam yang bisa kita pegang dari apakah itu bentuk ucapan atau perbuatan dari seseorang. Oke, saya kira ini ada ayatnya di surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi penuhi janji karena sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Ini beberapa faktor-faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Lanjut saja, itulah kemudian nanti. Ya ini, Nanda semua, pembagian janji itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ini perlu diketahui ada dua janji kita. Perbedaan janji harus kita pahami. Pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita lahir di permukaan bumi ini, kita sudah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kemudian kita sudah bersaksi dan berjanji di hadapan Allah, betul engkau adalah Rabb kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah berjanji kepadamu ya Allah, dan agar di hari kiamat kita tidak mengatakan sesungguhnya kita itu termasuk orang yang lengah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda semua, kita perhatikan beberapa poin-poinnya saja. Yang kedua, jadi tadi janji kepada Allah, sekarang janji kepada manusia. Janji kepada sesama manusia. Ini penting buat kita, apatah lagi kita sebagai manusia, ketika kita berjanji sama orang, silahkan berjanji. Mungkin kita mengatakan insya Allah, tetapi insya Allahnya itu harus memang 95%, bahkan 99%. Jadi insya Allahnya orang itu kan ada yang insya Allahnya itu tahqiqan, ada ta'likan, ada insya Allahnya memang betul-betul ingin dipenuhi, ada yang memang ta'lik tergantung insya Allah ternyata tidak ada niat untuk bisa hadir. Misalnya ketika ada berjanji mau ketemu dengan temannya besok, misalnya ketemu, dia mengatakan insya Allah, padahal niatnya tidak mau aja ketemu insya Allah. Padahal itu kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki sudah 99% kita siap untuk melakukan itu janji. Nah, hati-hati Nanda semua, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di antara tanda orang munafik, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satu di antaranya adalah wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia menyelisihi janji yang pernah dia sampaikan sama temannya. Anda semua perlu diperhatikan bahwa manfaat atau beberapa manfaat dalam memenuhi janji ini penting, supaya menjadi motivasi kita ketika kita telah berjanji, apakah sama Allah dan juga apalagi kepada yang lainnya atau termasuk kepada manusia. Pertama adalah untuk mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat-sifat muttaqin. Saya kira ini ayatnya jelas. Jadi di antara manfaatnya itu insya Allah kita mendapatkan prestasi sebagai golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Jadi ada keberhasilan, ada hasil yang kita dapatkan dan akan mendapatkan sebuah ketentraman, keamanan, dan kita jauh dari hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah di antara manfaat berjanji dalam menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain baik dari pihak muslim ataupun non-muslim. Ini juga penting ketika seseorang sudah berjanji, tentu saja ketika dia mengaplikasikannya itu jauh lebih baik daripada mungkin juga menyelisih janji yang pernah dia ungkapkan di teman atau di antara saudara-saudara yang lain. Artinya dia menghindari pertumpahan darah karena kadang-kadang ada yang kecewa sehingga akhirnya sakit hati dan bisa mungkin saling terjadi pembunuhan, nauzubillah.
Kemudian juga di antara manfaat atau memenuhi janji itu menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah masuk kepada poin yang kedua. Di antara bukti beriman selain daripada memenuhi janji adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat syukur ini dan nikmat ya, syukur nikmat. Jadi syukur itu berbahasa membuka atau menampakkan, memperlihatkan. Lawan dari syukur itu adalah kufur, yang berarti menutup atau menyembunyikan. Jadi syukur itu memperlihatkan atau menampakkan atau membuka, sementara kufur adalah menutup, ya lawan daripada syukur tadi, yaitu menutup atau menyembunyikan. Saya kira jelas dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memaklumkan atau ingat ketika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan ketika kita atau kalian tidak bersyukur kepada Allah, maka tentu saja azabnya Allah begitu pedih. Syukur nanda semua dan merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Jadi bentuk pengakuan diri kita, hati kita atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Nama lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala sesuatu atau segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan menerimanya diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Baiklah sekalian, kita jelaskan saja poin-poin pentingnya ya. Bagaimana perwujudan syukur? Ini penting, bagaimana perwujudan syukur? Ada 3 bentuk perwujudan syukur dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah syukur itu dapat dilakukan melalui lisan, melalui hati, dan anggota badan. Pribadi bersyukur kepada Allah ditandai dengan pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan telah kita terima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur, misalnya banyak mengucapkan alhamdulillah, dan kalimat-kalimat yang disampaikan pujian dari lisan kita. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu itu adalah ucapkanlah dengan lisan kita. Setelah itu kita telah mengakuinya dalam hati, kemudian kita mengucapkannya lewat lisan, mari kita wujudkan dengan melalui anggota tubuh kita. Ketika Allah berikan kepada kita tubuh yang sehat, mari kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, misalnya salat, berzikir, atau juga mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang amal saleh lainnya. Imam Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ada, kata beliau, ilmu, hal atau keadaan, dan amal perbuatan. Melalui ilmunya, seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya menyatakan kegembiraan. Selanjutnya amal perbuatan sesuai dengan dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut yang diberikan kepadanya. Baik, kita perlihatkan bagaimana keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Apa keuntungan orang bersyukur? Pertama, jauh lebih produktif saat menghadapi problem. Kalau orang bersyukur itu dia senantiasa ya sabar, kemudian juga dia jauh lebih produktif. Apa saja kalau berikan kepadanya dia manfaatkan dengan penuh kemaksimalan dalam melakukan segala hal. Misalnya ketika diberikan mungkin kekuatan, harta misalnya, berapa saja yang Allah berikan kepadanya dia bisa manfaatkan demi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia kelola dengan cara yang baik, walaupun mungkin terbatas, tapi dia selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian lebih bahagia dan optimis pribadi, ya lebih bahagia dan optimis pribadi yang sifatnya mungkin pesimis. Jadi dia tetap bahagia. Orang bersyukur itu selalu bahagia walaupun dalam keadaan mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan hal yang mungkin ada sesuatu yang tidak membuat hatinya lebih nyaman dan seterusnya. Kemudian
manfaatnya juga kembali kepada diri sendiri. Jadi ketika dia bersyukur, tentu dia merasa bahwa manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya, baik secara cepat ataupun mungkin juga dengan lambat. Makanya Allah mengatakan, walaqad atayna luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan Allah mengatakan bahwa sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Nah, yang ketiga Anda sekalian, jadi tadi sudah kita pelajari memenuhi janji, kemudian bersyukur nikmat. Nah, sekarang menjaga lisan atau memelihara lisan. Pentingnya menjaga lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian dari anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Jadi lisan ini nanda semua perlu dijaga dengan baik agar tidak membuat seseorang bisa tersakiti. Memang lidah itu atau lisan kita itu adalah tidak bertulang, tetapi kalau pepatah orang ya, kata-kata hikmah yang bisa didengarkan bahwa kalau pedang melukai tubuh itu masih ada obatnya. Tapi kalau lidah melukai hati seseorang, kemana kita akan mencari lagi obatnya? Ini sebuah syair, sebuah kalimat-kalimat hikmah yang menunjukkan bahwa ternyata lisan itu harus dijaga dengan baik. Dan lisan juga bisa bermanfaat. Kalau lisan itu kita manfaatkan dengan cara yang baik, memberikan kesejukan tentang hal-hal yang positif, tentu saja itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat banyak orang yang Masya Allah dengan lisannya dia bisa sukses dunia akhiratnya. Karena selalu memberikan hal-hal yang positif, hal yang baik, menyebarkan kebaikan sama orang lain. Makanya Nanda semua diperhatikan ya, bahwa lisan kita ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti dia akan bersaksi. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka telah perbuat semasa dia hidup di dunia ini. Jadi lisan, kaki, tangan, semuanya tentu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari setiap antara kita Nanda semua jaga dengan baik lisan kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa atau hal-hal yang dapat mengakibatkan kita bisa selamat, sukses dunia akhirat. Kemudian juga ingat pada hari kiamat ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Yasin. Di hari kiamat nanti di dunia ini kita masih bisa mungkin bicara, masih bisa kita berkata, berkila wakal, tetapi ingat pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka, berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian Anda sekalian semua, mari kita perhatikan bahwa dan teradab bagaimana kita menjaga lisan kita adalah mari kita memanfaatkan demi mendekatkan diri kepada Allah. Kalau lidah dan lisan kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik kita diam. Makanya Allah dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan kepada kita bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir adalah kita mengatakan yang baik atau yang diam, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita harus pahami apa-apa yang biasa muncul dalam lisan kita. Ada muncul fitnah, ghibah, dan mutan. Ini Anda semua tentu ketiga-tiganya saling terkait, tapi mereka atau ketiganya ini memiliki perbedaan yang sedikit berbeda. Nah, kalau fitnah itu dalam bahasa Arab ternyata berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu dia merupakan cobaan, musibah, ujian, bahkan
bisa masuk dalam sebuah bentuk sisaan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih besar daripada pembunuhan. Artinya ujian dan cobaan. Kemudian dalam KBBI, fitnah itu dimaksudkan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Nah, ini menurut fitnah, makna fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut Anda sekalian. Nah, apa kalau gibah? Gibah itu jadi tadi kita sebutkan 3 hal biasanya muncul di lisan kita: fitnah, gibah, dan buhtan. Gibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, atau membicarakan aib orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuatu dan keadaan orang yang dibicarakan. Ini namanya membicarakan aib pada orang lain yang memang ketika orang itu mendengarkan aib itu tidak dia suka, walaupun sebenarnya ada pada dirinya itu, bahwa apa yang kita bicarakan ada pada diri orang lain tersebut. Itu namanya gibah. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat menjelaskan bagaimana itu gibah dalam ancamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dibicarakan itu keburukan ada pada orang atau tidak ada orang yang tersebut, kalau tidak disandang, atau istilahnya jika dibicarakan yang dibicarakan tadi itu seperti kita mengatakan gibah tadi, nah ternyata tidak ada pada orang yang kita bicarakan itu, maka itu namanya buhtan, artinya bohong besar, buhtan. Jadi jelas ya dalam hadis Rasulullah disampaikan kepada kita ketika salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, atau deruna mal gibah, apa itu gibah wahai sahabatku? Dengan sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Kila, lalu dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau apa yang saya ucapkan itu ada pada saudaraku? Maka Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu, kalau apa yang kau ceritakan itu ada pada dirinya, maka itu namanya gibah. Walam yakun fihi faqad bahtah, tapi kalau misalnya tidak ada pada dirinya, itu namanya buhtan. Itu namanya buhtan, artinya ini bohong besar, dusta di hadapan saudara kita. Petunjuk menjaga lisan, Nanda semua diperhatikan ini. Pertama, menjauhi kebiasaan jika berkata berbohong dan tidak bermanfaat. Kemudian kedua adalah jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Yang ketiga, caranya untuk menjaga lisan kita adalah jangan berbicara dusta atau palsu. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Semuanya ada ayatnya ini, Anda silahkan lihat di layar. Kemudian kelima, jangan berkata kasar. Yang keenam, jangan mengadu domba. Kemudian ketujuh, jangan jawablah panggilan orang tenang, sopan dan santun. Ini semua bentuk-bentuk petunjuk bagaimana kita menjaga lisan kita. Terakhir, Anda semua, poin yang keempat dalam bukti beriman kita, atau bisa masuk dalam cabang-cabang iman itu dalam menutup aib orang lain atau menutupi aib orang lain. Kita tahu bahwa aib itu adalah celah, cacat, istina, dosa dan perilaku hina, atau ada yang juga bermakna kiasan, itu arang di muka. Kemudian Anda semua, kita lihat saja Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menutup aib hambanya. Kenapa banyak manusia malah membuka aib sesamanya? Nah, ini kita lihat dan perhatikan, macam-macam aib itu ada dua, ya. Ada namanya aib zahir, jadi aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Contoh misalnya kalau kita ke pasar beli buah-buahan yang busuk, buah-buahan yang busuk atau melebar kelihatannya cacat. Jadi kalau kita sebelum beli kan kita periksa dulu biasanya barang-barang itu kelihatan, ternyata busuk, itu sudah rusak dan seterusnya. Atau beli makanan, itu aib yang zahir, aib yang terlihat dan nampak di kasat mata kita. Kemudian yang kedua, aib yang tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak atau tidak kelihatan, tidak terlihat meskipun kita sudah betul-betul memperhatikan, ternyata tidak nampak. Contoh misalnya
beras yang sudah dicampur di antara beras premium dengan super, nah, golongan-golongan yang biasa. Dicampur atau ini ternyata sama. Termasuk kacang-kacangan dan lain sebagainya. Ini bentuk nanda semua contoh aib yang memang ada, dia campur, dia politik itu sebuah barang supaya orang tidak terlihat. Ini semua adalah aib yang tersembunyi, yang tentu saja dua-duanya tidak boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga termasuk aib, mungkin tambahan aib dalam medsos dunia modern. Ini juga mungkin perlu kita perhatikan, terutama yang mana menyebarkan aib-aib orang lain di medsos, itu kan tidak boleh sebenarnya. Karena kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang bagaimana menjaga aibnya orang lain, itu sangat penting. Bahkan Rasulullah memberikan kemuliaan, keutamaan bagi orang-orang yang sentiasa menjaga aib saudaranya. Nabi mengatakan, man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini kita perlu ingat. Nanda semua hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Nabi mengatakan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kita jaga aibnya saudara kita agar dia tidak malu di hadapan orang-orang. Tapi ya ketika kita telah menjaganya, yakin bahwa insya Allah di hari kiamat nanti tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, menutupi aib kita semua. Kemudian ini jelas tentang semua bagaimana seseorang bisa ketika di media sosial kita terus berjuang untuk menjaga aib saudara kita. Akibat aib bukan saja membawa mudarat bahaya kepada orang yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak lain termasuk masyarakat. Bagaimana kita lihat kisahnya Nabi Musa dan umatnya dapat dijadikan ibrah pelajaran. Secara umum kisahnya terjadi ketika kemarapannya, lalu sang Nabi mengajak umat itu salat istisqa. Anehnya setelah dilakukan ternyata hujan tidak turun-turun. Ternyata karena banyak orang yang menyebarkan aib di antara saudara mereka. Lalu Nanda semua, mari antara kita senantiasa menjaga adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling minimal 4 bukti beriman kita yang kita sebutkan tadi. Pertama, bagaimana kita memenuhi janji. Kemudian yang kedua, bagaimana kita senantiasa bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, kita menjaga lisan, dan yang keempat adalah bagaimana kita senantiasa untuk menutupi aib saudara kita. Mudah-mudahan Anda semua kita diberikan taufik, kita diberikan hidayah dan petunjuk senantiasa berakhlakul karimah, ya, berakhlak dan akhlak yang mulia, menjaga semua apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Dan mari setiap di antara kita senantiasa berkomitmen bersama bahwa sebenarnya kehidupan dunia ini adalah sangat singkat, ya Nay, sangat singkat. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mantal umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Tetapi seburuk-buruk orang adalah orang yang tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Maka mari setiap di antara kita Nanda semua berjuang untuk senantiasa memperbaiki perilaku kita dengan cara-cara yang baik. Dan juga kita yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Rasulullah juga sampaikan kepada kita, a'maru ummati baina sittina sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, dan wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang melebihi dari itu. Dan kita tahu bahwa di akhirat kelak kita semua adalah semua di antara kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pernah perbuat di dunia ini. Oleh karenanya kita yakin bahwa apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa, kampung akhirat lebih baik dan lebih kekal, walal akhiratu khairul laka minal ula, kampung akhirat lebih baik daripada dunia yang kita tempati ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, senantiasa beramal. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
hendaklah mereka melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, hidayah dan kesehatan untuk senantiasa bisa istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Nanda semua pembelajaran kita pada pagi atau pada waktu kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kekuatan untuk bisa terus belajar dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.